Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang khusus untuk botol plastik ya. Sedikit informasi, sebenarnya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, tapi mungkin masih banyak kawan-kawan yang nanya. Untuk jenis botol plastik yang laku, yaitu kebanyakan jenis botol plastik bekas air mineral ya. Nah, contohnya seperti ini ya, botol aqua, Pocari ya, botol teh dan lain sebagainya. Nah, sebagai sedikit informasi juga, kalau untuk botol bekas minyak kayu putih atau botol bekas obat-obatan, ini enggak semua lapak itu nerima ya. Karena apa? Takutnya kalau digiling itu masih terkontaminasi bau daripada minyak atau obat-obatan tersebut. Jadi sebaiknya untuk sahabatku semua, terimalah botol-botol bekas air mineral ya, dan bekas teh dan lain sebagainya. Nah, terus kira-kira kalau untuk sahabatku nanti memproses ya, proses dari seperti ini namanya botol kotor ya, atau bodong kotor. Nah, terus jadi bodong bersih. Nah, ini kira-kira nyusutnya berapa persen atau jumlahnya kalau sekilo ini berapa. Nah, ini yang untuk ukuran 1,5 liter ya, 1,5 liter. Nah, ini ya, kita coba dalam kondisi kotor. Ini beratnya 30 gram ya, 30 gram di sini kelihatan ya. Berarti kalau untuk yang normal ya, 1 kilo untuk botol yang 1,5 liter ini ya, itu jumlahnya kisarannya 33 buah ya, 33 buah. Jadi kalau misalkan untuk botol yang 1,5 liter ini ya, baru sekitar 20 atau 25 buah itu sudah 1 kilo, ini positif dia nggak normal, mungkin ada airnya atau kotor karena sampah atau tanah ya. Nah, ini 30 gram. Nah, selanjutnya kalau ini kita proses, kita bersihkan ini ya, tutupnya ini kita pisahkan ya. Kita legal tutup ini pisahkan sendiri ya, namanya HD tutup. Terus labelnya ini kita buang. Nah, ini sudah masuk kategori bodong bersih ya. Nah, ini beratnya berapa? Nah, di sini ini beratnya 28 gram ya, berarti nyusutnya 2 gram ya. 2 gram tadinya 30 gram, berarti nyusutnya kisarannya ya itu 7% untuk barang yang betul-betul normal ya, barangnya bersih seperti ini ya, nggak ada airnya ya. Nah, kalau biasanya barangnya agak kotor baik itu kena tanah maupun ada sedikit airnya, itu nyusutnya bisa di atas 10% ya. Nyusutnya ini tadi kisarannya 7% ya, nyusutnya sekitar 7%. Terus yang ini, yang botol aqua yang 600 mili ya, ini beratnya 18 gram ya, 18 gram di sini ya. Terus kalau kita bersihin ya, nanti untuk jumlahnya bisa dibagi ya. Jadi 1 kilo itu 1000 gram dibagi dengan 18, isinya berapa ya. Ini yang 600 mili ya. Nah, ini tinggal 15 gram ya, 16 gram ya, berarti masih nyusutnya label dengan ini masih 2 gram ya. 2 gram berarti itu sudah nyusutnya sudah 10% lebih ya, karena jumlahnya ya, berat awalnya ringan, sementara nyusutnya masih sama 2 gram. Nah, terus untuk yang ini botol Pocari yang 2 liter ya, 2 liter ini beratnya 59 gram ya, 59 gram. Setelah kita proses, kita bersihkan ya, tutupnya kita pisahkan ya. Terus kalau untuk labelnya ini nggak laku ya, mungkin untuk daerah-daerah tertentu yang memang kebetulan di situ ada pengusaha tahu ya, ini ada sebagian yang mau nerima ya, sampahnya itu bisa dijual ke pabrik tahu ya. Tapi ini enggak semua memang, tapi ada pabrik tahu yang nerima untuk proses pembakaran ya, proses pembakaran untuk proses perebusan tahu ya. Ini memang murah tapi lumayan, masih ada hasilnya ya. Terus ini ya 54 gram ya, dari tadi yang ada tutupnya dan ada labelnya ini ya, 54 tadi ya, yang bersih. Ini 59, berarti nyusutnya 5 gram ya, 5 gram ini sudah hampir 10% ya, kisarannya sekitar 9%. Untuk yang 2
liter ya, 2 liter. Selanjutnya ini yang untuk setengah liter ya, untuk setengah liter ya. Ini beratnya ini bisa dilihat 20 gram ya. Berarti kalau untuk 1 kilo ya, 1 kilo ini isinya 50 buah ya, 50 buah ini isinya 1 kilo. Nah, terus untuk nyusutnya ya, nyusutnya ini tadi kotornya 20 gram ya. Sekarang untuk bersihnya 18 gram ya, berarti nyusut 2 gram, berarti 10%. Untuk botol Pocari ini nyusutnya 10%. Jadi kalau sahabatku itu memproses 1 kintal ya, itu hilangnya 10 kilo nantinya ya, tinggal 90 kilo nantinya ini ya. Terus untuk botol-botol yang ini ya, nih ini yang sering banyak di pasaran ya, ini beratnya 27 gram untuk teh pucuk yang ukuran di sini ya, ukurannya sekitar setengah liter ini ya, netonya ya setengah liter. Nah, selanjutnya ini 27 gram tadi ya, setelah kita bersihkan ini 23 gram ya, berarti nyusutnya itu 4 gram 4 gram ya, itu sudah sekitar 15% ya, 15%. Ini karena memang labelnya ini lebih banyak ya, lebih banyak, dan juga untuk tutupnya ini juga lebih lebar ya, lebih berat. Nah, kesimpulannya dari semua apa yang saya sampaikan, jadi sahabatku, sebagai patokan ya, kalau untuk memproses barang ya, dari PET atau bodong kotor menjadi bodong bersih ya, ini titik amannya itu kisarannya 15% penyusutannya. Jadi titik amannya 15%, tapi dengan catatan ya, barang itu barang kota ya, barang kota ya, yang enggak ini ya, enggak terlalu kotor karena tanah ya. Tapi kalau misalkan untuk bodong atau PET kotor yang dari pantai atau dari kampung, itu biasanya kalau dari pantai lebih parah lagi ya, sering masukkan pasir ya, karena sering keinjak-injak masuk pasir. Atau kalau di kampung ini sudah PET-nya ini biasanya sering sudah masuk got ya, dan lain sebagainya, ini otomatis penyusutannya akan lebih besar. Nah, sekali lagi, kalau untuk PET atau bodong kotor yang PET kota atau bodong kota ya, ini nyusutnya untuk titik amannya 15% ya. Kita ambil dari penyusutan yang ini, yang teh pucuk ya, teh pucuk tadi sekitar 15%, sementara yang lainnya ya, yang lainnya itu kisaran 10%, baik itu Pocari maupun Aqua itu sekitar 10%. Jadi kita ambil rata aja 15%. Mudah-mudahan kalau sahabatku sudah punya standar ya untuk perhitungan nyusutnya ya, ini mudah-mudahan usaha sahabatku bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sekian sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.